Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Catur Hikman Prayoga dengan NIM terakhir 1031. Saya dari kelas TI 23H. Ya, saya di sini bermaksud untuk sedikit mereview mata kuliah proses manufaktur, yaitu tentang pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Fungsi pertimbangan desain dan ekonomi permesinan adalah untuk memastikan bahwa suatu produk atau komponen dapat diproduksi secara efisien, efektif, dan ekonomis melalui proses pemesinan. Ya, di sini melibatkan perencanaan desain yang memperhitungkan kemampuan mesin, alat, teknik pemesinan yang tersedia, serta meminimalkan biaya produksi dan limbah. Ya, beberapa istilah yang sering dipakai dalam proses pemesinan yaitu machinibility atau kemampuan proses, yang kedua ada tolerance atau toleransi, yang ketiga ada surface finish atau kehalusan permukaan, yang keempat ada dusline atau ulet, yang terakhir ada hardness atau kekerasan. Ya, kemampuan proses atau machinability yaitu dalam proses ini ya kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter pemesinan tertentu menjadi aspek yang sangat terpenting, karena dalam hal ini sangat berpengaruh langsung terhadap efisiensi, kualitas, dan biaya produksi. Ya, mungkin apa saja sih hal yang menjadi alasan? Ya, yang pertama ada meningkatkan umur alat potong, bahan yang mudah dipotong. Ya, di sini cenderung menghasilkan lebih sedikit keausan pada alat. Ya, sehingga memperpanjang umur pakai alat potong. Ya, di sini kita pahat ya contohnya, dan mengurangi frekuensi penggantian umur pahat, gaya, dan tenaga. Ya, kehalusan permukaan dan kemudahan pembuangan gram. Yang selanjutnya ada mengurangi konsumsi energi material yang mudah dipotong, memerlukan gaya pemotongan yang lebih rendah sehingga menghemat energi dan menurunkan beban mesin. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas permukaan bahan. Ya, di sini dengan kemudahan pemotongan yang baik menghasilkan permukaan akhir yang lebih halus dan presisi yang lebih tinggi. Yang keempat ada mengurangi waktu siklus pemesinan material yang mudah dikerjakan. Ya, di sini memungkinkan pemotongan pada kecepatan dan umpan yang lebih tinggi dan mempercepat proses produksi. Yang kelima ada mengurangi biaya produksi kombinasi. Mungkin dari umur alat yang dipakai bisa lebih panjang, energi yang lebih rendah, dan waktu proses yang lebih singkat yang sangat berdampak pada penurunan biaya produksi. Yang berikutnya ada menjamin konsistensi dan predictabilitas proses bahan. Ya, dengan kemudahan pemotongan yang lebih tinggi cenderung menghasilkan hasil yang lebih konsisten dan mudah dikontrol. Penting dalam produksi massal. Yang selanjutnya ada tolerance atau toleransi ya. Toleransi apa sih toleransi? Ya, toleransi adalah rentang variasi atau penyimpangan yang diperbolehkan dari dimensi nominal suatu komponen yang dihasilkan melalui proses pemesinan. Ya, toleransi ini menunjukkan seberapa besar sih presisi atau suatu komponen harus diproduksi dan memastikan bahwa komponen tersebut masih dapat berfungsi dengan baik ya. Di sini terutama jika merupakan bagian dari rakitan yang lebih besar. Ya, kita bisa lihat gambar dari di samping ya. Di sini adalah salah satu batasan toleransi dan kehalusan pada proses permesinan. Ya, selanjutnya ada kehalusan permukaan ya. Kehalusan pada pemesinan adalah tingkat ketidakrataan atau kehalusan suatu permukaan benda kerja setelah proses pemesinan. Ya, ini adalah ukuran penyimpangan mikroskopis dari bentuk permukaan yang ideal yang diukur sebagai deviasi dari garis rata-rata profil permukaan. Ya, kita bisa lihat gambar di samping. Ya, faktor
geometri yaitu jenis operasi pemesinan, geometri pahat, serta kecepatan makan atau feed. Ya, yang gambar A ya, yang di sini ada pengaruh nose radius. Ya, radius besar menghasilkan permukaan yang lebih halus dibandingkan dengan radius kecil karena transisi antar jalur potong lebih lembut. Pengaruh feed besar menyebabkan jarak antar bekas pahat lebih lebar sehingga permukaan menjadi lebih kasar. Yang selanjutnya, pengaruh sudut ujung yang lebih tajam atau diatur secara optimal akan memberikan hasil permukaan yang lebih baik. Ya, dalam poin ketiga ini kita bisa sambungkan dengan kita maksudnya adalah pahat ya. Pahat mungkin kalau diasah semisal kita ngebubut pahat itu agak runcing, pasti pemotongan bahannya akan menjadi lebih bagus atau lebih halus ya. Ya, di sini ada pemilihan kecepatan makan dan di dalam potong ya. Di sini ada bergantung pada yang pertama ada pahat ya, material pahat yang keras yang sering kita temui di cemented charbies, ceramics. Ya, di sini tipe pahat ini mudah patah sehingga digunakan pada kecepatan makan yang rendah. Dan juga di sini ada pahat tipe HSS, lebih keras ya. Di sini pahat tipe HSS yaitu pahat yang sering kita pakai dalam proses pembubutan karena di sini dapat digunakan pada kecepatan makan yang tinggi. Yang saya tahu ya kalau pahat HSS itu pahat yang sering digunakan karena biasanya pada pemotongan bahan-bahan tertentu pahat HSS sangat keras dan bahan pemotongan itu lebih lunak ya, makanya sering digunakan pahat HSS ini. Yang kedua ada rouging atau finishing. Ya, rouging dilakukan pada kecepatan makan yang tinggi ya, berkisar dari 0,5 sampai 1,25 mm per rev. Ya, finishing dilakukan pada kecepatan makan yang rendah berkisar 0,125 sampai 0,4 mm per rev. Ya, kendala kecepatan rouging yaitu MRR maksimum, bergantung pada pahat dan material kehalusan permukaan yang diinginkan. Kecepatan makan mempengaruhi halus permukaan. Ya, di sini saya menyarankan menggunakan pahat tipe HSS ya, kalau semisal bahan-bahan atau benda kerjanya masih standar-standar aja ya, saya sarankan pakai pahat HSS. Ya, dalam pemesinan juga ada cairan pendingin ya. Mungkin bertanya-tanya sih, untuk apa sih cairan pendingin itu? Apakah ada fungsinya atau ada manfaatnya? Ya, pasti ada ya. Di sini cairan pendingin digunakan untuk beberapa alasan ya. Yang pertama, memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, karena sering bergesekan antara besi sama besi ya, mungkin ya ada baiknya dikasih cairan atau pelumas agar setidaknya mengurangi proses pemanasan ya, agar menjadi sedikit lebih dingin. Meningkatkan kualitas permukaan hasil permesinan dan memberikan beram dari permukaan potong. Ya, di sini beram-beram yang harusnya agak tercecer karena ada oli itu agak menyambung, nggak bahaya juga pada benda kerja sama pada operatornya. Ya, cairan pendingin yang digunakan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada extract oils, diemulsikan dan digunakan pada proses pemesinan dalam bentuk yang sudah diencerkan. Ya, mungkin di sini ada campuran ya antara bahan-bahan yang lain. Yang kedua ada solute oil dari campuran organik dan inorganik alkalin. Ya, di sini bersama-sama dengan bahan penambah adiktif ya. Fungsinya yaitu untuk penangkal korosif pada benda kerja. Yang terakhir ada semi-synthetic fluids, yaitu sintetik fluida.
Ya, kombinasi antara minyak sintetik dan soluble oil dan memiliki karakteristik kedua minyak pembentuknya. Ya, mungkin setelah kita belajar dari proses tadi masalah fluida, ya di sini ada cara pemberian cairan pendingin pada proses pemesinan. Yang pertama kita bisa lihat di sini ya ada gambar dengan semburan ya. Proses pemotongan ini yaitu dibanjiri dengan cairan pendingin melalui saluran cairan pendingin ya. Di sini kita lihat pada gambar bahwa ada semprotan yang sangat dibanjiri ya oleh mesin pada proses pemesinan ini. Yang kedua, ya cairan pendingin disemprotkan langsung ke daerah pemotongan pertemuan antara pahat dan benda kerja yang terpotong. Ya, kita bisa sering lihat pada proses mesin bubut atau mesin flash atau pada bor duduk ya. Biasanya ada alat seperti ini yang langsung disemburkan fluidanya. Yang ketiga yaitu dikabutkan atau mist application of fluid. Ya, pemberian cairan ini pendingin dengan cara dikabutkan dengan menggunakan semprotan udara dan kabutnya langsung diarahkan ke daerah pemotongan. Ya, kita bisa lihat pada gambar di bawah penyemprotan atau dikabutkan pada proses pemotongannya. Ya, fungsi-fungsi apa sih yang berpengaruh pada cairan pendingin ini? Ya, yang pertama mungkin fungsi utamanya ya yaitu melumasi proses pemotongan khususnya pada kecepatan potong rendah, mendinginkan benda kerja khususnya pada kecepatan potong yang tinggi ya, dan membuang beram dari daerah pemotongan. Yang fungsi untuk yang kedua yaitu melindungi permukaan yang disayat dari korosi dan memudahkan pengembalian benda kerja karena bagian yang panas telah didinginkan. Ya, penerapan cairan pendingin pada proses pemesinan ternyata memberikan efek bagi proses pemesinan, yaitu pahat dan benda kerja yang sudah dikerjakan serta memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas ya. Permukaan benda kerja menjadi lebih baik ya, di sini lebih halus karena pahat juga bagus ya karena dilumasi oleh fluida atau oil tadi ya pada beberapa penerapannya, dan mengurangi penanganan beram. Dalam pemilihan cairan pendingin pada proses pemesinan ada beberapa kriteria yaitu heat transfer formation, lubrication formation, chip pulsing, fluid miscegenation, fluid carry off in chips, corrosion inhibition. Ya, ada harga juga, keamanan terhadap lingkungan dan keamanan terhadap kesehatan. Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil dari mereview materi ini yaitu pertimbangan desain dan ekonomi dalam proses pemesinan bertujuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, waktu produksi yang cepat, dan biaya serendah mungkin. Ya, desain yang baik akan memudahkan proses pemesinan, sementara keputusan ekonomi yang tepat juga akan memastikan proses tersebut berjalan efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.